Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kita hormati bersama Presiden kelima Republik Indonesia dan sekaligus Ketua Dewan Pengarah BRIN, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang saat ini hadir secara virtual, dan tentu yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhadjir Effendi, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Ibu Gubernur dari seluruh provinsi di Indonesia yang hadir secara luring di ruangan ini, serta Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia yang hadir secara daring. Dan juga para pejabat dan tamu undangan yang hadir secara luring maupun daring dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara kick-off BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenankan kami, Bapak Ibu Megawati, Bapak Menko PMK, dan Bapak Mendagri untuk melaporkan bahwa pembentukan BRIDA ini adalah amanat dari Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek, khususnya di pasal 48 yang kemudian diturunkan di pasal 66 Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN. Jadi amanat di sini untuk memastikan penguatan yang kita sebut sebagai evidence atau science-based policy di semua level pemerintah, serta penguatan ekosistem riset dan inovasi di seluruh wilayah tanah air di Indonesia. Karena diyakini riset dan inovasi menjadi kunci untuk mencegah Indonesia terjebak dalam fenomena middle income trap dan benar-benar bisa mencapai Indonesia maju tahun 2045 seperti yang kita harapkan. Jadi middle income trap terjadi akibat ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan dari berbagai sumber daya alam, baik alam maupun manusia yang sudah kita miliki. Jadi intinya bagaimana kita tidak hanya berhenti menjual kencur mentah atau kencur bubuk, tapi bisa membuat kencur menjadi obat. Ya, jadi yang kita jual adalah obat yang berasal dari kencur. Dan tentu gap itu nilai tambah yang besar hanya bisa diperoleh kalau kita memiliki kemampuan riset dan inovasi yang sangat kuat. Untuk itu, BRIDA di berbagai daerah diharapkan berperan sebagai hub kolaborasi dan enabler, jadi pengungkit untuk semua pihak, ya, tidak hanya di pusat tapi juga di daerah untuk memperkuat riset dan memanfaatkan inovasi hasil risetnya. Karena riset tidak semata, jadi di sini perlu saya sampaikan, riset itu tidak semata menjadi ranah domain dari para akademisi, tetapi juga menjadi hal aktivitas yang bisa dilakukan oleh setiap insan masyarakat. Betul, akademisi itu biasanya periset, tetapi untuk menjadi periset tidak harus menjadi akademisi. Ya. Karena setiap orang bisa menjadi periset. Ya. Syaratnya hanya peka untuk menemukan masalah, ya, memiliki sensitivitas dan kepekaan menemukan masalah, dan cukup kreatif untuk mencari solusinya. Itulah yang kemudian menjadi inovasi. Jadi kalau banyak negara maju, justru yang menjadi penghasil paten, khususnya paten sederhana, yang terbanyak itu adalah ibu rumah tangga. Ya. Jadi karena ibu rumah tangga banyak mengalami masalah, ya. Jadi kalau menggoreng itu nanti banyak minyak yang nyiprat, bagaimana dia membuat sesuatu sehingga itu tidak melukai dan seterusnya. Jadi setiap orang bisa menjadi periset. Bapak Ibu sekalian, BRIDA sebagai organ vertikal pemerintah daerah menjadi bagian yang penting dan mitra utama kami di BRIN. Karena BRIN hanya akan ada di pusat, ya, meskipun kantor kami ada di berbagai daerah di seluruh Indonesia, tetapi itu bukan kantor cabang BRIN. Ya. Setiap kantor BRIN itu memiliki menjadi center of excellence di bidangnya sendiri yang tidak
ada di wilayah lain di Indonesia. Sehingga terkait hal tersebut, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi hal yang sangat penting sesuai kewenangan Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum, dan BRIN sebagai mitra siap melaksanakan hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek teknisnya. Jadi ini sesuai dengan pasal 3 dan 10 PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Terkait pembinaan teknis tersebut, saat ini kami sedang menyusun tentu bersama-sama dengan tim dari Kemendagri peraturan BRIN tentang penyelenggaraan riset dan inovasi daerah, di mana BRIN akan diminta menyiapkan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pedoman penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Dan penandatanganan MOU pada hari ini akan menjadi momentum yang penting bagi kita semua untuk menciptakan sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah bersama BRIN untuk mendukung kelembagaan dan penyelenggaraan BRIDA ke depannya. Meskipun perlu saya sampaikan, Bapak Menko dan Bapak Mendagri, sebenarnya di berbagai daerah sudah mulai dibentuk BRIDA. Ya. Yang pertama itu ada di Provinsi Bali, di sini ada Pak Koster, ya. Ada Pak Koster, di mana tadi? Oh ya, mohon maaf Pak Koster. Ya, meskipun namanya belum BRIDA ya Pak Koster ya, namanya Bari gitu ya. Pakai R bukan Bali yang pakai L ya, jadi Bari. Dan yang kedua itu ada di NTB, itu baru dibentuk BRIDA NTB di tempat Pak Zulkifli Mansyah. Saya kurang tahu Pak Zulkifli Mansyah apakah hadir ya. Kemudian juga di beberapa kabupaten dan kota. Pada kesempatan ini saya atas nama keluarga besar BRIN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan segenap jajaran yang memberikan dukungan penuh untuk penyusunan berbagai regulasi dan juga penyesuaian, ternyata memang membutuhkan penyesuaian termasuk Permendagri ya Bapak ya. Jadi berbagai peraturan yang diperlukan untuk penguatan dan tata kelola BRIDA ke depan. Baik itu terkait kelembagaan, kepegawaian, anggaran, dan juga kebijakan lainnya dalam kerangka pembinaan dan pengawasan umum perangkat daerah. Jadi terima kasih kami ucapkan juga kepada seluruh kepala daerah dan perangkat daerah yang telah berinisiatif dan telah berkonsultasi juga dengan kami di BRIN untuk pembentukan BRIDA di daerahnya masing-masing. Jadi sudah cukup banyak, seingat saya ada 20-an, lebih hampir 30. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk pengajuan pertimbangan pembentukan BRIDA di daerah Bapak Ibu, pemerintah daerah dapat mengirimkan surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan ditujukan kepada kami di BRIN melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah. Surat tersebut dapat dilengkapi dengan lampiran proposal urgensi pembentukan BRIDA yang memuat latar belakang, sumber daya yang ada, kerjasama riset dan inovasi, kesiapan program, dan sebagainya. Ya. Meskipun secara prinsip nanti bagi daerah yang telah memiliki OPD yang memiliki tugas dan fungsi serupa dengan BRIDA, misalnya Balitbangda, itu akan dapat diberikan persetujuan untuk langsung melakukan konversi. Ya. Jadi bentuk kelembagaan BRIDA itu disesuaikan dengan potensi dan kemampuan Bapak Ibu di daerah. Jadi selain sebagai OPD mandiri, jadi tidak harus sebagai OPD mandiri, BRIDA dapat diintegrasikan menjadi salah satu unit dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Bapeda, ya, atau juga yang di bidang penelitian dan pengembangan yang saat ini sudah ada. Dan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama, jadi ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan juga Ibu Ketua Dewan Pengarah kepada kami bahwa kapasitas fiskal daerah itu harus menjadi pertimbangan utama untuk pembentukan BRIDA di berbagai daerah. Sehingga diharapkan kehadiran BRIDA tidak menjadi beban bagi pemerintah daerah, tetapi benar-benar menjadi solusi dalam percepatan penerapan riset dan inovasi di daerah.
Bapak Ibu hadirin sekalian, BRIN melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah akan memiliki fungsi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi ya, terkait Litbang Jirap secara umum, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang memperkuat fungsi dan kedudukan IPTEK di daerah. Untuk itu, pada kesempatan ini perlu saya laporkan juga bahwa BRIN sedang melakukan review Bapak Mendagri dan juga mengembangkan indeks daya saing daerah, Pak Menko PMK. Jadi yang merujuk nanti ke indeks daya saing global, jadi Global Competitiveness Index. Sehingga kita akan memiliki relasi ya, bagaimana Global Competitiveness Index itu bisa dipetakan di daerah. Sehingga kita bisa melihat nanti problem-problem apa yang bisa dan perlu diperbaiki di setiap daerah untuk meningkatkan Global Competitiveness Index Indonesia secara keseluruhan. Indeks daya saing daerah tahun 2022 ini akan mengoptimalkan data-data sekunder yang memang sudah ada di kementerian dan lembaga terkait ya, dan sumber data yang lain. Untuk itu kami akan melakukan penyesuaian metodologi pengukuran dan penilaian dan pengolahan datanya. Jadi hasil pengukuran ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk feedback perumusan kebijakan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan pada kesempatan ini melalui kolaborasi berbagai pihak khususnya dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan juga Bapak Ibu Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Kami berharap kelembagaan BRIDA di provinsi dan kabupaten kota dapat segera terwujud dan mampu memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat kita di daerah. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Laksana Trihandoko, Kepala BRIN.